Pertama. Setelah ini persiapan siapa yang mau mempresentasikan Mas Iza bisa meninggalkan ruangan. Izin share screen, Pak. Ya, siap. Hamzah Fankhuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih yang terhormat Pak Aziz Muslim selaku penguji, kemudian Pak Teguh Suyitno selaku pembimbing dan Kepala KUA Wanasari Pak Tubagus Yamin yang dalam hal ini masih dalam pelaksanaan pernikahan. Jadi mungkin nanti beliau tadi sudah menyampaikan atau mengirim pesan chat terkait penguatannya. Langsung saja, untuk kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan rancangan aktualisasi yang berjudul Penguatan Pemahaman Remaja Sekolah terhadap dampak negatif pernikahan usia dini melalui media sosialisasi edukatif di wilayah kerja KUA Wanasari. Untuk latar belakangnya, yang pertama, masih tingginya angka pernikahan usia dini di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dalam hal ini, saya melihat berdasarkan sumber dari data peristiwa nikah di bawah umur tahun 2023 dan 2024 di KUA Wanasari. Terdapat kurang lebih ada 58 dan 56 untuk tahun 2024 dengan persentase 2023 itu 4% dan 2024 itu 3%. Adapun untuk dapat latar belakang kedua adalah akibat dari pernikahan usia dini ini, yakni baik kesehatan, pendidikan, ekonomi maupun psikologis. Kemudian untuk tujuan yang pertama mampu mengidentifikasi nilai-nilai dasar ASN, mampu memahami peran dan kedudukan ASN dan NKRI. Kemudian tujuan khususnya adalah mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul di unit kerja dalam kaitannya dan pelaksanaan fungsi dari ASN. Kemudian mampu memenuhi salah satu persyaratan untuk dapat lulus menjadi ASN pada pelatihan dasar CPNS ini. Kemudian untuk selanjutnya manfaatnya ada 3 bagi penulis, bagi Awawanasari, dan bagi organisasi Kementerian Agama. Kemudian untuk deskripsi ISO dari pengamatan di area kerja saya di Kawawanasari, kemarin saya mendeskripsikan 5 ISO. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur dan persyaratan pendaftaran nikah. Jadi di Kawanasari masih banyak masyarakat-masyarakat yang melakukan pernikahan itu melalui pendampingan dari Palebe atau Pamudin. Kemudian rendahnya partisipasi calon pengantin dalam bimbingan perkawinan. Kemudian kurangnya dukungan masyarakat agar tidak melaksanakan akad nikah di malam hari. Nah, ini yang jadi topik juga. Kemudian yang 4, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan anak usia dini. Dan deskripsi isu yang terakhir adalah rendahnya pemahaman masyarakat terkait dengan urutan wali nikah. Kemudian dari isu-isu tersebut, kemarin saya menggunakan analisis APKL. Yang pertama dari 1, 2, 3, 4, 5. Ranking pertama itu mengenai rendahnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan anak usia dini. Selain analisis APKL, saya juga menggunakan analisis USG, di mana dari peringkatan tadi diambil 3 terbesar dan ini ada rendahnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan anak usia dini, kemudian rendahnya partisipasi calon pengantin dalam bimbingan perkawinan, dan 3, kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur dan persyaratan nikah. Nah, dari 1, 2, 3 ini diambil peringkat yang terbesar adalah kurangnya pemahaman rendahnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan anak usia dini. Kemudian setelah itu kita melakukan analisis Fishbone. Di sini core isunya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak dari pernikahan usia dini
Di sini ada 6 sumber. Yang pertama dari SDM-nya. Orang tua dan anak kurang memahami dampak negatif dari pernikahan usia dini. Kemudian metode atau sistem prosedurnya, kurangnya edukasi formal tentang pernikahan usia dini. Kemudian dari medianya, kurangnya edukasi dan sosialisasi melalui media baca yang membahas bahaya pernikahan usia dini. Kemudian dari sisi ekonomi, kemiskinan mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya untuk mengurangi beban. Kemudian dari sisi sarana dan prasarana fasilitas, minimnya akses ke layanan konseling remaja dan keluarga, dan yang terakhir dari sisi lingkungan, norma yang tidak melihat pernikahan dini sebagai masalah. 2 menit lagi. Baik. Kemudian langsung ke materi kegiatan aktualisasi. Yang pertama ada 6 kegiatan. Yang pertama melakukan konsultasi rencana kegiatan aktualisasi. Yang kedua pembuatan rancangan kegiatan sosialisasi. Kemudian kunjungan dan koordinasi dengan instansi terkait. Dalam hal ini adalah puskesmas dan sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah penyiapan materi untuk kegiatan sosialisasi dan pembuatan buku saku mengenai dampak negatif dari pernikahan dini. Dan yang kelima adalah pelaksanaan sosialisasinya dan pendistribusian buku sakunya. Dan yang terakhir adalah 6 evaluasi dari kegiatan sosialisasi dan pendistribusian buku saku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Teguh. Saya kembalikan ke Pak Teguh. Baik, terima kasih Mas Hamzah Fanhuri. Silakan diputar penguatan dari mentor. Maksimal 4 menit dari sekarang jam 9.29. Baik. Wabarakatuh. Untuk mengomentari permasalahan yang dikemukakan oleh calon ASN atau calon penghulu, itu saudara Hamzah Fanhuri yang mengatakan tentang pernikahan dini. Saya sebagai mentornya Kepala Kawah Wanasari menyampaikan apresiasi yang isu ini, sebab isu ini merupakan isu yang seringkali terjadi di Kawah Wanasari, dan isu ini selalu saja terjadi, dan ini informasi yang dari ya dari kamu sendiri dan juga dari dinas ekonomi dan juga dari tokoh masyarakat atau tokoh ulama. Dari Jawa sendiri menyampaikan bahwa saya memang permasalahan pernikahan ini merupakan permasalahan yang krusial dan juga sangat berdampak besar kepada kehidupan rumah tangga ke depannya. Beberapa hari yang lalu yang juga terjadi anak yang masih di bawah usia 15 tahun, ya, sekitar ada beberapa yang tidak salah suka mendaftarkan pernikahan, dan kami suka memberikan penonton dan disampaikan kepada pengadilan agama untuk menyelidikkan apakah mau pernikahan apa di permohonan dari orang tuanya. Yang jelas dari awal itu tidak bisa melaksanakan pernikahan selama pernikahan tersebut atau permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan, karena persyaratan untuk pernikahan di bawah proses sama harus melalui sidang proses di pengadilan agama, kemudian belum proses di pengadilan agama yang pengadilan agama mengizinkan, dari KUA tidak berani dan memang secara undang-undang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan. Jadi pada intinya apa yang disampaikan oleh saudara Hamzah Fanhuri ini sangat
April merupakan daerah yang terjadi di Kecamatan Sari. Semoga saja dapat diangkat di sini akan memberikan jalan keluar dan memberikan pendidikan atau edukasi kepada masyarakat tentang pernikahan yang harus direncanakan secara ikutannya kalau tidak direncanakan secara matang akan apa jadi sangat disampaikan atau dianggap komen dari mentor Saudara Hamzah Fanhuri yaitu Kepala Pamong Kecamatan Wonosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mentor yang suaranya agak tersendat tapi sudah ada. Baik, sekarang waktu untuk yang terhormat penguji 10 menit dari sekarang jam 9.33. Monggo Bapak. Terima kasih. Mengkritisi tentang judulnya adalah penguatan pemahaman remaja sekolah terhadap dampak negatif pernikahan usia dini melalui media sosialisasi edukatif di wilayah kerja KUA Wanasari. Menurut saya simpel saja, jadi produk dari rencana aksi atau rencana aktualisasi adalah buku pintar. Menurut saya simpel saja judulnya, penguatan pemahaman remaja sekolah terhadap dampak negatif pernikahan usia dini melalui media buku pintar di wilayah kerja KUA Wanasari, Mas Hamzah, sehingga lebih faktual. Karena memang rencana aksinya adalah bagaimana kita membuat buku pintar yang ini memang sangat penting. Di Jawa Tengah memang masih banyak terjadi kasus pernikahan dini dan itu faktornya memang beragam, mulai dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini dan yang lebih pentingnya adalah tentang lemahnya pemahaman atau pengamalan agama sehingga rata-rata kasus pernikahan dini adalah basicnya adalah MBA, Married by Accident, atau wis meteng disit lah istilahnya begitu. Maka ini perlu masifikasi tentang peningkatan pengamalan ajaran agama, tentang bahaya secara kesehatan menikah di usia dini, belum matangnya mental pasangan, dan lain sebagainya. Sehingga lebih menukik judulnya adalah penguatan pemahaman melalui buku pintar. Dan saat ini kita sudah di Kementerian Agama sudah ada sebuah gerakan namanya adalah BRUS, Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Itu juga bisa menjadi sebuah media. Jadi BRUS ini adalah menyasar remaja-remaja usia nikah yang masih sekolah di tingkat SLTA. Harapannya adalah masyarakat memiliki wawasan, memiliki pemahaman tentang pentingnya menikah dalam usia yang dewasa, yang matang. Maka saya ingin menanyakan rencana aksi yang konkret dari Mas Pak Hamzah Fanhuri ini seperti apa ini? Oke, baik, Pak. Kemarin saya sudah diskusi dengan Kepala KUA. Untuk rencananya nanti kita akan melakukan koordinasi dengan pihak puskesmas dan pihak sekolahan untuk melakukan seminar, Pak. Seminar terkait dengan seminar atau sosialisasi ya, terkait dengan dampak negatif pernikahan usia dini. Kita nanti objeknya tepatnya di SMK NU Ma'arif Kecamatan Wanasari, yang nanti kita lebih fokusnya ke kelas 3, Pak. Kelas 3 yang mau lulus, soalnya biasanya ada beberapa siswa-siswa yang setelah lulus langsung nikah, ada yang bekerja dan yang lainnya. Kita harapannya sih jangan sampai setelah lulus langsung menikah, tapi mereka beraktivitas lainnya seperti bekerja ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang keperguruan lebih tinggi. Kemudian selain melakukan sosialisasi, kita juga melakukan pendistribusian buku saku, Pak. Jadi nanti saya akan membuat draftnya, buku sakunya nanti akan ditambahkan juga oleh teman-teman penyuluh dan nanti bakal di approval atau divalidasi oleh Kepala KUA. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke, kita memang menghadapi sebuah
fenomena tentang karena rendahnya ekonomi juga sangat berpengaruh, kemudian sehingga masyarakat ketika di desa-desa di Brebes, di Cilacap, itu kalau sudah lulus SMP tidak melanjutkan sekolah, kemudian rata-rata malah menikah. Maka ini juga perlu edukasi yang masif dengan berbagai cara, termasuk tadi buku aku atau buku pintar, atau juga eh, BRUS tadi, bimbingan remaja usia sekolah dimasifkan. Karena selama ini BRUS itu dianggarkan oleh DIPA, lah saat ini sudah tidak ada alokasi untuk BRUS melalui DIPA, maka mungkin juga perlu dicari media alternatif, yakni melalui bimbingan remaja usia sekolah dengan melalui virtual. Virtual kan bisa dari mana saja, kapan saja, dan lain sebagainya. Di jenengan di KUA Wanasari ya, Oke, Pak. penghulunya ada berapa? Penghulunya saat ini ada 3, ada 2, dan 1 saya jadi 3, Pak. Kalau 2, dianalisa dari kasus-kasus yang nikah usia dini, di jumlah yang hamil duluan berapa persen? eh, saya belum nyari datanya sih, Pak. Ya, hampir Ya, mungkin bisa dikatakan 90% yang pernikahan dini ya rata-rata sudah hamil duluan. Ini perlu edukasi yang masif. Banyaknya kasus-kasus itu rata-rata ya karena kecelakaan dulu. Sehingga ini juga menjadi, kadang kita berbenturan. Jadi satu sisi sekarang kita dinas pendudukan kadang maitu dengan Kementerian Agama. Kenapa ini anak masuk usia dini kok dinikahkan? Ya karena kita tidak bisa menolak karena memang sudah melalui prosedur. Ya ini sudah ada dispensasi dari pengadilan agama sehingga tidak ada alasan menolak pernikahan. Maka pencegahannya ya kita dengan memasifkan edukasi melalui buku saku atau buku pintar, kemudian juga mencari alternatif-alternatif media untuk sosialisasi melalui bimbingan pernikahan remaja sekolah dengan melalui virtual. Ya ini saran saja. Oke, baik, cukup. terima kasih. Iya, terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Pak Penguji yang sudah memberikan pertanyaan dan penguatan. Silakan closing 10 detik Mas yang simpel saja, monggo. Oke, terakhir dari saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing Pak Teguh, kemudian Pak Penguji, Pak Aziz dan Pak Aziz Muslim. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan stop share Mas Hamzah. Boleh meninggalkan room ini. Baik.